Good morning, my students. We learn again in English classes for the 7th grade. As usual, before we start our lesson, let's pray. Seperti biasa, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Pray start. Doa dimulai. Pray finish. Doa selesai. Before I discuss next topic, I will discuss the last topic. It's about suffix. Suffixes are special group of letters that appear at the end of the words. Topic today, we have studied irregular past tense, page 46. Purpose of our study is students are able to change the irregular form of verb in past form. Tujuan pembelajaran kita hari ini ialah siswa mampu mengubah kata kerja dalam bentuk irregular menjadi ke dalam bentuk past yang disebut juga dengan verb 2. To measure your ability, we should do a free test. Link available in the material room. Check Discord. Untuk mengukur kemampuan kamu, kita harus mengerjakan pretest terlebih dahulu. Link tersedia di ruang materi. Cek Discord. Time to listen explanation. Waktunya mendengarkan penjelasan. Open your notebook and write definition and example. Buka buku catatannya, tulislah penjelasan beserta contohnya. Understanding English lessons will not be perfect without mastering aspect of irregular verbs, namely irregular verbs. Verbs 1, verbs 2, and verbs 3 may change or there will be no change at all. Memahami pelajaran bahasa Inggris tidak akan bisa sempurna tanpa menguasai aspek irregular verb, yaitu kata kerja yang tidak beraturan. Kata kerja bentuk pertama, kedua, dan ketiga bisa saja berubah atau justru tidak ada perubahan sama sekali. Which is said verb 1, verb 2, and verb 3, you can see the following table. Yang dikatakan kata kerja bentuk pertama, bentuk kedua, dan bentuk ketiga, kamu bisa lihat tabel berikut. The first form of an irregular verb is one whose verb remains or doesn't change. Example, let. So the verb 2 doesn't change, is let. Bentuk pertama kata kerja yang tidak beraturan yaitu yang kata kerjanya tidak perlu dirubah dan tidak ditambahkan di atau id di akhir kata. Contohnya kata let, maka verb to atau bentuk past dari let tetap let. Let means membiarkan. Let memiliki arti membiarkan. The second form of irregular verb is that the verb changes to a vowel or a, I, u, e, o, but doesn't need to add d or ed. Example, run. So the letter u in the use of past or verb to becomes a. Run means berlari. Bentuk kedua kata kerja yang tidak beraturan adalah kata kerjanya berubah pada huruf vokal saja. Kamu tidak perlu menambahkan di atau id di akhir kata, namun ada perubahan di kata vokalnya seperti huruf a, i, u, e, o. Maka, huruf u pada penggunaan past atau kata kerja bentuk keduanya menjadi huruf a. Run memiliki arti berlari. The third form of irregular verb is a verb that changes completely. Example, go. Used in the past form or verb to will change to went. Go means pergi. Bentuk ketiga dari kata kerja yang tidak beraturan adalah kata kerja yang berubah total. Contohnya go. Penggunaan pada bentuk past atau verb 2-nya akan berubah menjadi went. Go memiliki arti pergi. More example, in here there are table irregular verb of past form. Or verb 1 is present and verb 2 is past. Contoh lebih lanjut, di sini ada tabel yang berhubungan dengan irregular verb dalam bentuk past atau kata kerja bentuk pertama yang disebut present dan kata kerja bentuk kedua yang disebut dengan past. Like past form of be is was and were. Seperti bentuk past dari be menjadi was and were. Past form of become is became. Bentuk past dari become menjadi became.
and others that I don't need to read one by one, so you can see the following table. Dan masih banyak lagi lainnya yang tidak perlu saya baca satu persatu, maka kamu bisa melihat tabel berikut. Please read, repeat, and remember. Mohon dibaca, diingat, dan diulang ya. So, irregular past tense is an irregular verb from that is used to talk about things that happen in the past. Maka, irregular past tense adalah bentuk kata kerja yang tidak beraturan yang digunakan untuk membicarakan hal-hal yang terjadi di masa lalu. Example in sentence, contoh dalam kalimat. First example, contoh yang pertama, she came through the back door. Dia masuk melalui pintu belakang. Second example, contoh yang kedua, I said bad things when I was angry with my boyfriend last night. Saya mengucapkan hal-hal yang buruk ketika saya marah dengan pacar saya tadi malam. Conclusion our topic is irregular verbs are verbs whose changes are not fixed in the past tense or also called verb to. Kesimpulan dari topik pembelajaran kita hari ini ialah kata kerja yang tidak beraturan adalah kata kerja yang perubahannya tidak tetap atau tidak beraturan pada bentuk past tense-nya atau disebut juga verb 2. For your exercise, open your textbook Reading Explorer book, page 46, part C, number 1, 2, and 3. Untuk latihan kamu, buka buku teksnya Reading Explorer halaman 46 bagian C nomor 1, 2, dan 3. By changing the word pay, cost, and spend become irregular past tense form, then complete the sentence using the correct words. Yaitu dengan cara mengubah kata pay, cost, dan spend menjadi bentuk past tense irregular. Kemudian lengkapi kalimat tersebut dengan menggunakan kata yang benar. Next topic, we study about main idea. Topik kita minggu depan tentang ide utama. Before I close this lesson, I want give you a few words of motivation. Do not harm and damage others because of envy. Envy is the cowardly side of hate. Sebelum saya tutup pembelajaran kita hari ini ialah saya ingin memberikanmu sedikit kata motivasi, yaitu jangan merusak atau menyakiti orang lain karena adanya iri hati dan dengki. Sebab iri hati dan dengki adalah sisi pengecut dari sebuah kebencian.